Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, kembali kita akan mempelajari tematik 5B, subtema ketiga, yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Untuk muatan IPA, kita akan mengenal bahaya kabut asap bagi kesehatan. Kemudian kita akan mempelajari cara menjaga kesehatan alat pernafasan. Kemudian yang kedua, untuk muatan seni budaya dan prakarya, kita akan mempelajari cara membuat poster. Mari kita ikuti. Bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Kabut asap merupakan bencana nasional yang hampir selalu dialami masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Setiap tahun, wilayah Sumatera dan Kalimantan mengalami kondisi yang mengkhawatirkan, yaitu munculnya bencana kabut asap akibat adanya kebakaran hutan. Kabut asap akibat kebakaran hutan sangat membahayakan kesehatan manusia. Gangguan kesehatan tersebut sangat rentan dialami oleh orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, penyakit pernafasan, lansia, dan juga anak-anak. Kabut asap termasuk pencemaran udara yang dihasilkan oleh campuran beberapa jenis gas dan juga partikel yang bereaksi dengan sinar matahari. Beberapa jenis gas yang bereaksi dalam proses pencemaran udara ini adalah karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida CO, sulfur oksida SO atau disebut dengan SO4, kemudian senyawa organik volatil atau VOC, dan juga ozon. Sementara itu, beberapa jenis partikel yang terkandung di dalam kabut asap adalah asap itu sendiri, debu, pasir, serta serbuk sari. Kabut asap ternyata mengandung berbagai jenis zat dan partikel yang berbahaya jika terhirup atau masuk ke dalam tubuh manusia. Bahaya kabut asap tersebut bisa bersifat jangka panjang dan juga jangka pendek. Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama adalah sulit bernafas. Kepekatan asap yang tinggi di udara akan menyebabkan kesulitan bernafas, terutama ketika banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedua, kerusakan paru-paru. Selain menurunkan kinerja paru-paru, kabut asap juga menyebabkan daya tahan paru-paru menjadi turun. Yang ketiga, cepat lelah. Saat kerja paru-paru menurun dan juga proses pernapasan terganggu, secara otomatis tubuh akan merasa lebih cepat lelah ketika melakukan berbagai jenis aktivitas. Yang keempat adalah batuk dan iritasi pada tenggorokan. Akibat menghirup kabut asap, dahak akan mengalami peningkatan sehingga terjadi gejala batuk. Yang kelima, memperburuk gejala asma. Seorang yang memiliki riwayat penyakit asma lebih rentan untuk mengalami kambuhnya gejala asma apabila menghirup kabut asap. Yang keenam adalah infeksi pada sistem pernapasan. Daya tahan tubuh akan menurun akibat kabut asap sehingga tubuh mudah mengalami infeksi. Yang ketujuh, iritasi mata. Kabut asap juga akan menyebabkan mata teriritasi dan terasa perih sehingga mata menjadi merah. Kemudian yang kedelapan, kanker paru-paru. Kabut asap dapat meningkatkan resiko berkembangnya sel kanker pada paru-paru. Kabut asap mengandung berbagai jenis partikel yang bersifat karsinogenik yang dapat memicu perkembangan sel kanker.
Usaha mengurangi dampak kabut asap bagi kesehatan. Bahaya kabut asap sangat tidak baik untuk kesehatan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, kita bisa melakukan beberapa usaha berikut ini. 1. Menghindari aktivitas di luar rumah dalam waktu yang lama. Yang kedua, menggunakan masker untuk mencegah masuknya partikel berbahaya melalui pernapasan. Yang ketiga, memperbanyak minum air putih. Kemudian yang keempat, memeriksakan kondisi tubuh jika mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya. Yang kelima, menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, juga bisa mengurangi masuknya asap dari luar rumah ke dalam rumah, sekolah, kantor, atau tempat lainnya. Kemudian yang keenam, menjaga dan melindungi penampungan air minum dari bahaya asap. Berikut ini cara memelihara kesehatan organ pernafasan secara umum. Yang pertama adalah menjaga kesehatan lingkungan. Untuk menjaga kesehatan lingkungan, yang pertama kita bisa membuat ventilasi udara yang cukup di rumah atau di tempat kita bekerja. Yang kedua, selain tadi membuat ventilasi, yaitu menanam banyak pohon atau tumbuhan hijau. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan lingkungan, kita bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan kegiatan kebersihan. Selanjutnya, cara kedua untuk menjaga atau memelihara kesehatan organ pernafasan yaitu menjaga kesehatan alat-alat pernafasan. Hal yang bisa kita lakukan adalah makan makanan yang bergizi. Yang kedua, cara menjaga kesehatan alat-alat pernafasan yaitu dengan olahraga secara teratur. Olahraga teratur bisa dilakukan di pagi hari karena udara oksigen yang ada di pagi hari lebih baik daripada di siang hari, sore hari, maupun di malam hari. Kemudian, olahraga yang baik harus diawali dengan adanya pemanasan terlebih dahulu. Kemudian, kita bisa melakukan olahraga secara rutin yang teratur. Kemudian, yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Cara memelihara kesehatan organ pernafasan yang ketiga adalah menghindari zat-zat yang merusak organ pernafasan. Yaitu caranya kita bisa lakukan adalah tidak merokok atau dekat dengan orang-orang yang merokok. Berikutnya adalah menghindari asap rokok dan asap sisa-sisa pembakaran, baik itu sampah mungkin atau kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu mengenakan masker saat keluar rumah, ya, masker yang bersih dan aman untuk kesehatan tentunya. Berikutnya cara memelihara kesehatan organ pernafasan yang keempat yaitu merawat organ pernafasan. Yaitu yang pertama kita bisa melakukan adalah membersihkan rongga hidung. Bagi kita umat Islam kita punya syariat yaitu berwudu. Berwudu sangat bermanfaat sekali untuk membersihkan rongga hidung dari kotoran yang membahayakan. Selanjutnya yaitu kita bisa memeriksakan kesehatan pernafasan jika terdapat gangguan pada organ pernafasan kita ke dokter atau puskesmas atau klinik yang terdekat. Terakhir adalah kita akan mempelajari cara membuat poster untuk menghimbau masyarakat agar menjaga kesehatan organ pernafasan dapat dilakukan melalui poster. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat kata-kata dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan dapat dilihat oleh banyak orang. Pembuatan poster sama dengan pembuatan iklan, yaitu dibuat dengan menarik, menggunakan warna-warna, penyusunan kalimat, dan tata letak penulisannya perlu diperhatikan agar terlihat menarik, mudah dibaca, dan mudah dipahami orang. Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan poster. Pertama, tentukan tema dan tujuan.
bagian yang paling penting dalam pembuatan poster yaitu menentukan tema dan tujuan. Tema dan tujuan yang jelas merupakan panduan dalam membuat poster yang baik. Yang ketiga, menyusun kalimat singkat, padat, dan menarik. Setelah selesai menentukan tema, selanjutnya yaitu membuat kalimat dalam poster. Kalimat yang dibuat harus sesuai dengan tema dan tujuan. Susunan kata per kata harus diperhatikan. Kalimat tidak boleh terlalu panjang, namun harus menarik dan mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan poster tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat gambar yang menarik. Penggunaan gambar pada sebuah poster bertujuan agar orang tertarik untuk membaca sekaligus melakukan ajakan yang ada pada poster tersebut. Baik anak-anak, tugas mandiri hari ini yaitu melengkapi bagan tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan di buku cetak tematik 5B halaman 111. Dari Pak Hadi cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk pengetahuan kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.